Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswaku sekalian. Bertemu lagi bersama saya Rizky Nurul Nugraha, dosen perencanaan dan pengelolaan destinasi pariwisata 1. Kita bertemu pada pertemuan ke-9 setelah ujian tengah semester. Baik, kita pada pertemuan saat ini kita akan membahas mengenai evaluasi top destination wisata di Indonesia. Jadi latar belakangnya, kenapa kita harus mengevaluasi top destination yang ada di Indonesia? Yang pertama, review tentang performance pasar wisata berdasarkan pada segmentasi maupun tingkatannya. Lalu, asesmen terhadap tren pasar dan berbagai implikasinya, analisis terhadap peluang dan kendala pasar yang berlaku, lalu alternatif strategis untuk pengembangan pasar ke depan. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Kebudayaan merupakan hasil karya manusia dalam mempertahankan dan meningkatkan taraf hidup dan sebagai proses adaptasi dengan lingkungan. Sehingga kebudayaan ini merupakan sistem yang perlu dilihat dari perwujudan manusia yang terkait dengan ide, perilaku, dan material. Jadi kebudayaan di Indonesia ini memiliki berbagai aspek dan memiliki berbagai jenis juga. Indonesia ini terkenal dengan kebinekaannya atau keberagamannya budaya, sehingga kebudayaan di Indonesia ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber daya wisata, tapi tetap tidak dapat dieksploitasi, harus dijaga kelestariannya. Sementara budaya itu sendiri merupakan hasil karya manusia dalam meningkatkan taraf hidup dan proses beradaptasi dengan lingkungan. Jadi ada perbedaan antara kebudayaan dan budaya. Budaya itu sendiri yang melekat kepada di kehidupan sehari-hari, itu merupakan hasil karya dari manusia itu sendiri. Baik. Nah, pendekatan yang dilakukan di sini itu kita menggunakan DOT, BAS, dan POS. Kalau DOT ini destination, origin, dan time. Destination ini merupakan destinasi wisatanya apa, destinasinya di mana, terus originalnya itu apa yang akan ditawarkan, lalu kapan destinasi ini akan ditawarkan. Lalu BAS, branding, advertising, selling, tentunya harus ada brandnya atau pemerakan dari satu objek wisata ini. Advertising tentunya promosi atau pemasaran dari satu destinasi. Lalu selling, ada penjualan. Nanti akan dievaluasi bagaimana proses integrasi antara branding, advertising, dan selling, apakah sudah sesuai dengan tujuan awal atau masih ada kekurangan, dievaluasi kembali. Lalu POS, menggunakan paid media, on media, dan sosial media. Paid media yaitu media berbayar. Biasanya media berbayar ini lebih kepada iklan-iklan di televisi, iklan di website, dan lain sebagainya. On media itu biasanya lebih kepada memiliki web sendiri atau website sendiri, jadi promosi menggunakan web sendiri. Dan sosial media ini memang tidak berbayar, promo di sosial media, tapi tentunya harus memiliki konten-konten yang kreatif dan konten-konten yang menarik, karena objek wisata ini atau pemasaran objek wisata ini sangat unik. Produknya itu kan produk intangible, jadi produk yang tidak dapat dirasakan terlebih dahulu, tapi hanya dapat dilihat gambar-gambarnya, hanya dapat dilihat dari review atau orang-orang wisatawan yang pernah berkunjung ke area tersebut. Nah, kerangka pikirnya kita menggunakan grand strategy itu pergeseran tren wisata budaya. Jadi pergeseran tren wisata budaya ini sejauh mana tren wisata budaya ini bergeser dari yang sebelumnya hingga saat ini. Jadi bukan budayanya yang bergeser, tapi lebih kepada tren. Trennya itu lebih kepada wisatawannya itu pasar wisatanya siapa. Terus tren yang berlaku sekarang untuk pasar wisata itu apa. Nanti dilihat koordinasi pemerintah dan masyarakat ahli budaya setempat, lalu kesinambungan antara pemerintah dengan penduduk setempat, lalu dilihat juga negatif impact-nya dari pergeseran tren wisata menjadi pergeseran tren budaya. Nah, nanti pengembangan grand strategi ini akan diaplikasikan menggunakan sustainable tourism concept. Jadi ada yang namanya kenalilah negerimu, cintailah negerimu. Kemudian ada strategic issue, melakukan pengembangan pariwisata menggunakan nilai strategi atau strategic values.
Kemudian nanti hasil akhirnya akan ada accepted, mengurangi dampak negatif pengembangan pariwisata budaya. Yang kedua, meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional, mempermudah pergerakan wisatawan dari dan ke Indonesia, mengembangkan wisata budaya sebagai destinasi baru di luar Pulau Jawa dan Bali, lalu mengembangkan kegiatan wisata yang potensial, lalu menumbuh kembangkan pariwisata nasional. Karena selama ini Indonesia itu terkenalnya Bali, terus Pulau Jawa, sementara area-area lain itu belum tergali atau belum dikenal secara internasional. Nah, tujuannya kenapa kita harus mengevaluasi top destination ini? Tentunya agar teridentifikasi destinasi potensi spesial atau sumber daya kepariwisataan daerah di kawasan destinasi wisata budaya yang lengkap dan aktual sebagai dasar perencanaan pengembangan. Jadi nanti akan terupdate bagaimana potensi wisata ini dapat dikembangkan atau bagaimana potensi-potensi wisata yang baru ini tergali dan bisa dimanfaatkan. Tersusunnya pokok-pokok pikiran yang terkait dengan permasalahan dan peluang dalam pengembangan potensi sumber daya kepariwisataan daerah di kawasan destinasi wisata budaya. Lalu tersedianya basis data tentu ya. Basis data ini sangat diperlukan. Tentu juga peta spesial potensi kepariwisataan serta konsep strategi dan aksi pengembangan daya tarik potensi sumber daya kepariwisataan yang dapat menjadi arah dalam menyusun travel pattern kepariwisataan di kawasan destinasi wisata budaya. Lalu berikutnya manfaat dari analisis top destination ini tentunya data dan informasi hasil identifikasi ini tentunya menjadi deskriptif dan spasial, update juga. Lalu pokok-pokok pikiran yang mencakup pemecahan masalah dan pemanfaatan potensi sumber daya kepariwisataan dan ekonomi kreatif secara terpadu dan berkelanjutan. Sebagai bahan masukan untuk mewujudkan kenalilah negerimu, cintailah negerimu melalui program pengembangan paket travel pattern wisata overland di 18 provinsi wisata budaya. Lalu ada rekomendasi dan saran tindak lanjut yang dapat mendukung arah percepatan pembangunan potensi sumber daya sektor kepariwisataan dan ekonomi kreatif secara terpadu dan berkelanjutan khususnya. Selanjutnya kita berbicara mengenai metodologi. Metodologi yang digunakan ini menggunakan pendekatan STP, segmenting, targeting, dan positioning. Nah, untuk pendekatan ini dipergunakan untuk menghasilkan strategi pemasaran yang secara fungsional. Pendekatan ini didukung oleh consumer behavior and experiential marketing, differentiation and relationship marketing untuk menghasilkan pengembangan pasar, pengembangan pemasaran, dan pengembangan strategi. Lalu berikutnya kita berbicara tahapan. Dalam evaluasi ini tentunya ada tahapan, formulasi tahapan yang digunakan. Yang pertama memformulasikan masalah kegiatan. Kita saring dulu masalah yang timbulnya apa saja. Lalu dievaluasi, kemudian dianalisis, kemudian ditentukan juga konsep yang akan digunakannya apa. Variabel dan hipotesis kegiatannya juga, menentukan desain kegiatan, selanjutnya menentukan subjek kegiatan, lalu menentukan metode pengolahan dan analisis data yang akan digunakan. Berikutnya tahapan pengumpulan data. Metode yang digunakan yang pertama observasi, langsung datang ke sentra pariwisata untuk menganalisa fenomena yang terjadi. Lalu metode yang kedua menggunakan wawancara, tentunya terhadap pihak-pihak yang dianggap perlu atau yang dapat memberikan informasi yang akurat. Lalu yang ketiga kita menggunakan metode kuesioner. Penyebaran kuesioner ini dirancang untuk kegiatan yang diberikan kepada wisatawan Nusantara dan mancanegara serta masyarakat setempat untuk memperoleh informasi-informasi terbaru atau terkini. Selanjutnya kita berbicara tahapan analisis data. Analisis mempergunakan 4 klaster pendekatan. Yang pertama identifikasi faktor demografis, selanjutnya faktor geografis, lalu faktor psikografis, dan tentunya ada faktor consumer behavior atau perilaku wisatawan. Selanjutnya tahapan penyusunan laporan kegiatan. Nah, tahapan penyusunan laporan kegiatan ini dirancang suatu bentuk pelaporan hasil kegiatan yang informatif sehingga dapat menjadi bahan referensi bagi perumusan kebijakan, perencanaan dan pengembangan strategi pemasaran pariwisata, wisata budaya Nusantara. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya untuk sesi saat ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.